Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensa qalbu Ramadan. Alhamdulillah. Ja'ala bainana wa bainan nisa'i wa rijal ummatan wahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma nusalli wa nusallimu wa nubariku ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirat fi hadza masjid al-falah, irhamu warfa'u warzaqu qulubakum bil ikhlas wala tajassasu hayatakum birriya wasum'a wattakabur la'allakum turhamun. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barokah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati kesehatan, menjalankan kesempatan, meraih kemuliaan dengan mengucapkan sebagai ibadah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat berserta salam marilah kita sama-sama melafalkan sebagai umatnya, mencintai syafaatnya, merindukan pertolongannya dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memperbaiki kehidupan kita agar menjadi orang yang bertakwa. Tema kajian kita pada kesempatan ini, Ramadan menyiapkan keimanan seorang mukmin untuk mencapai ketakwaan kepada Rabb-Nya. Bagaimana orang bisa meraih keimanan dalam kehidupan ini, memperbaiki ahwal kehidupannya? Allah titipkan sebuah nikmat dalam Al-Quran, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ramadan, orang yang bisa meraih keimanan itu ada pada hatinya. Hatinya bagaimana hatinya? Lapangkan dada, maafkan kesalahan orang, maka Ramadannya akan memperbaiki kehidupannya masa akan datang. Apabila sudah meraih kelapangan hatinya, mereka ini adalah orang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan melengkapi hatinya takwa. Bagaimana orang bisa meraih ketakwaan itu? Salah satunya tidak ada lagi dusta di antara kita. Ini orang yang mendapat Ramadan. Nah, kalau dia sudah mendapat Ramadan, semua penyakit-penyakit dalam hatinya, semua penyakit-penyakit dalam badannya akan hilang kalau kita merasa rendah hati, sabar, tidak egois, tidak marah. Maka Nabi mengingatkan, la taghdab walakal jannah. Jangan sering-sering emosi, jangan sering-sering tegang diri. Kalau kita tegang diri, emosi, penyakit akan berdatangan, kita stroke, kita terbaring di rumah sakit. Di bulan Ramadan ini kita disuruh memperbaiki hal itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita, kalau kita sudah mendapat rahmatnya Allah, pasti Allah janjikan surga. Bagaimana nih surga?
Surga itu yang kita jalankan senang, yang kita nikmati bahagia, yang kita pandang membawa keberkahan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita pada kesempatan ini Allah titipkan dua nikmat tadi. Lapangkan dada, hilangkan rasa kesal, jangan buat masalah. Biarkan orang memancing kita berbuat masalah, kita tetap sabar. Konsep Islam, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sabar menjalankan kebenaran, ikhlas kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu. Iya ibu. Ibu harus bahagia. Bahagia dalam apa? Bahagia dalam hati. Ada problem di rumah, jangan dibawa dalam perjalanan. Ada masalah keuangan, jangan dimasukkan dalam otak. Berdoa, berusaha. Ini Ramadan. Mana yang kedua tadi kita lihat dalam kehidupan kita, jannatul ma'wa, surga ini membawa ketenangan kita. Di jalan kita temu orang senyum, tegur sapa. Nah, orang yang mengungkapkan itu sudah dakwah. Orang yang berdakwah itu tegur sapa sudah dakwah. Orang senyum sudah dakwah. Kita melihat orang dengan merasa bahagia sudah dakwah. Mereka ini yang melapaskan ini, melaksanakan ini, inilah orang yang akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala salat sunat 1000 rakaat. Ya. Nah, maka disebut surga. Yang ketiga, Allah titipkan kepada kita namanya ma'isyatul abrar. Di bulan Ramadan ini banyak menaburkan kebaikan. Jangan banyak menaburkan kebencian. Kita tidak ketemu kawan, ngaco dikit mulai. Tambah naik emosi, mulai tegang, pasang gigi satu. Pasang gigi satu akhirnya ngamuk. Kalau lo sudah ngamuk, setan datang. Kalau setan sudah datang, akhirnya gilo. Kalau udah gilo, innalillah. Oleh karena itu, Bu, kita hidup nih ada masalah, kita bawa senang. Taburkan kebaikan, doakan. Kalau ada orang mengatakan kita apa? Allahumma fillahu. Kalau laki-laki, kalau cewek, Allahumma fillaha warhabha warhamhu. Nah, kalau ini kita ucapkan, malaikat mendoakan, udkhuluha bisalamin aminin. Kamu inilah orang yang menunjukkan sifat ketakwaan kamu. Kamu tunjukkan seorang mukmin di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bu, tunjukkan orang mukmin kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Indahnya hidup. Masalah hilang, rezeki datang, suami bahagia, anak sukses. Nah, untuk meraih kesuksesan itu, Bu, qad aflahal mu'minun, harus jadi orang mukmin dulu. Kalau kita ada ingin sukses, qad aflahal kafirun, jadilah orang yang selalu mengingkari janji Allah. Ibu berjanji kepada Allah, di muka bumi ini, aku keluar di muka bumi ini untuk menjadi orang baik, bukan jadi orang sombong. Kalau saya keluar di muka bumi ini menjadi orang sombong, maka saya akan siap menerima siksaan dari api neraka. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lensa qalbu Ramadan. Kalau sudah berkah hatinya, hati tenang,
Apa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kami hamba yang hina dan dina, tidak mempunyai apa-apa di muka bumi ini. Kami ingin tenang dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kalau Engkau titipkan rahmat ini kepada kami, ya Allah, kami akan ridha menjalankan nikmat-Mu, ya Allah. Kalau kami sudah mendapat ridha, pastilah kami orang baik. Kalau orang baik, pastilah surga menunggu kedatangan kita. Di rumah menjadi surga, di pergaulan kita membawa surga, di perkumpulan kita membawa surga, pertemanan membawa surga. Pernah lihat surga? Pernah. Di mana surga yang kita lihat di muka bumi ini? Kita senyum, gambaran surga. Kita melangkah ke masjid ini, gambaran surga. Kita bahagia melihat orang bahagia, gambaran surga. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita nikmat iman. Di mana nikmat iman di dalam Ramadan ini? Banyak-banyak berbagi takjil. Pak Ustaz, kami tidak cukup duitnya Ustaz. Senyum aja sudah berbagi takjil. Tegur sapa sudah berbagi takjil. Gampang kan berbuat takjil di bulan Ramadan ini? Doakan orang yang sudah menzolimi kita, sayangi suami kita, hormati anak kita, insya Allah kita akan mulia. Di mana kemuliaan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Kita meraih Ramadan ini pasti tujuan kita meraih ketakwaan. Lensa Qalbu Ramadan. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan. Apa yang kita raih setelah kita kaji tadi, fa aslihu baina akhawaikum. Damailah hidup kita di muka bumi ini. Kalau kita sudah damai, penyakit hilang, pikiran tenang, hidup bahagia. Kalau ini sudah kita contohkan dalam kehidupan di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala anzili as-sakinata fid-dini wad dunya. Allah turunkan ketenangan kita di dalam menjalankan ajaran Islam, menjalankan kehidupan sosial, menampakkan amalan akhirat. Kalau ini sudah kita contohkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah nama ujian kita, ujian perasaan. Mulai perasaan kita, nah aku ini udah orang baik ya, aku ini orang taat ya, mulai perasaan itu mulai diganggu. Apa yang kita lakukan dalam hal itu? Yang kita lakukan hanya satu, astagfirullah. Ayo Bu, kita lapangkan dada kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim ya Rabbal Alamin. Maka setan yang ada dalam diri kita yang bergejolak dengan iri, dengki, dan takabur akan kalah dengan ucapan istighfar. Akan kalah dengan takbirnya Allah. Akan hancur dengan tasbihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menunjukkan kalimat itu di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu? Salah satunya, ibu mudah
memperhatikan kalimat-kalimat yang baik. Apa yang dia lihat? Alhamdulillah. Apa yang dia dengar? Masya Allah. Apa yang dia langkah? Alhamdulillah. Ini mereka orang-orang yang sudah mengendalikan imannya dan memperlihatkan ketakwaannya kepada Allah. Kita tahu belum pernah melihat Allah, maka kita sering marah. Kalau kita melihat Allah, malu kita nak berbuat jahat, tahu kita berbuat baik. Di mana Allah? Ustaz, Allah titipkan namanya di tangan kita ini, Bu. Tangan kita ini 5 jari, lapas Allah. Ketika kita mengangkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Allah sudah menitipkan sebuah kalimatnya dalam diri kita. Kalau kita melakukan yang jahat, malu dengan Allah. Mana malunya? Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada orang yang beriman. Orang beriman itu mana? Ditunjukkan sebagai orang mukmin. Orang mukmin tunjuknya mana? Ketakwaannya. Di mana takwa yang kita lihat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Jalankan yang kita mampu, yang tidak mampu tidak usah dipaksa. Yang tidak ada tidak usah dipaksa. Yang ada nikmati, syukuri, jalani, Bu. Kalau ini sudah nampak dalam hidup ibu, insya Allah penyakit hati ibu yang kecewa dengan suami, yang kecewa dengan anak, kecewa dengan tetangga tidak ada lagi dalam hati kita. Ada dalam hati kita adalah doa. Apa itu doa, Ustaz? Ngajak orang, oh tidak boleh kayak itu. Begini caranya. Kita orang muslim tidak boleh saling menghina. Kita orang muslim saling mendoa, saling menghargai, saling merangkul. Inilah konsep orang-orang yang diberi iman. Muncul lagi dalam diri kita ini, Bu. Kaki kita ini sebagai saksi dalam kehidupan ini. Apapun yang ibu langkahkan di muka bumi ini, Allah sudah memasang CCTV dalam diri kita. Mana CCTV-nya, Ustadz? Ada di tangan kanan dan tangan kiri kita. Namanya Raqib dan Atid. Dia menyeting kita tiap hari. Nah, ini ibu ini hari ini marah, tanggal sekian, jam sekian, waktu sekian. Ada semuanya. Ini ibu ini lagi senyum. Ada waktunya. Nanti padang mahsyar nanti ibu, semuanya ibu akan tayangkan di televisi amal ibu. Ya, di padang mahsyar, Bu, di alam kubur, Bu. Allah lihatkan ini. Ini namanya ibunya, ini namanya. Langsung dibuka tayangan labnya. Nampaklah situ, Bu. Barulah kita nangis, Bu. Apa kata Allah? Rasain kan? Enak kan? Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku dari ke bumi, ya Allah. Aku nak buat baik lagi, ya Allah. Nggak ada gunanya lagi. Maka pada bulan Ramadan ini, hilangkan sakit hatinya, hilangkan was-wasnya, tanamkan jiwa mulianya. Kalau mulia ini sudah ada dalam diri kita, mari kita sama-sama membimbing. Ya ayyuhan nasu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang yang beriman berdoa kepada Allah, jadikan manusia ini manusia yang selalu membimbing di jalan Allah, selalu mengingati orang dari perbuatan salah, selalu mengajak orang menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah titipkan kepada kita ini, Pak, namanya Ramadan. Ra itu rahmat, mim tu maghfirah, datun domina, alam tu i'taqada, nun tu ni'mat. Kalau ibu menikmati bulan Ramadan, insya Allah silaturahimnya lancar, permasalahannya hilang. Yang terjadi pada saat sekarang ini, Bu, hanya satu. Mulutnya ngomel, hatinya berkata, penyakit datang, kita masuk rumah sakit. Kalau sudah masuk rumah sakit, tanda-tanda mau lewat. Lewat apa, Pak Ustadz? Lewat perasaan, lewat pikiran, lewat
sakit hati, lewat semuanya. Makan pun lewat, nikmat pun lewat. Orang ketahu awak nangis. Mau kayak itu? Enggak. Bagaimana caranya? Sabar. Bagaimana sabarnya? Istiqomah. Bagaimana istiqomahnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aman. Aman yang mana? Maka muncullah dalam Al-Quran mengajarkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hati orang yang tenang, punya anak alhamdulillah, punya harta alhamdulillah. Jangan sampai lupa ingat Allah. Kalau kita sudah menjalankan ini, Bu, tidak ada lagi yang namanya waktunya sia-sia. Maka kita dianjurkan untuk belajar. Banyak-banyak mendengar nasihat. Banyak-banyak belajar. Kalau ini sudah kita lihat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, api neraka padam, surga akan menerangi dalam hidup kita. Bagaimana surga bisa menerangi dalam hidup kita? Nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Sempurnakan sholat kita di bulan Ramadan. Di bulan-bulan sebelumnya banyak bolong, tidak pernah ke masjid, rajin-rajinlah ke masjid. Kalau sudah azan memanggil, jangan kerjakan gawe rumah, berhenti dulu. Ini ndak orang azan begawe terus. Lupa sholatnya setengah tiga. Akhirnya yang dapat adalah tidak dapat rahmat, tidak dapat maghfirah, cuma mendapat apa, Bu? Selamat sendirilah. Kalau selamat sendiri, Bu, apa yang Ibu rasakan? Enaklah hidup sendirian. Contoh kita punya anak, punya suami, suami pergi, anak pergi, kita tinggal sendiri rumah, enak nggak? Enggak enak. Maka karena itu gunakanlah kesempatan yang baik ini. Belajarlah di bulan Ramadan. Rumah kita hidupkan dengan sholat. Rumah kita hiasi dengan bacaan Al-Quran. Mana Al-Quran yang paling gampang bacaannya, Bu? Baca kulhu 3 kali sudah dapat nilai bacaan Al-Quran 30 juz. Karena ibu sibuk gawe di rumah, suami berat tangan untuk bantu istri, makanya ibu baca kulhu 3 kali sudah dapat pahalanya. Nah, pahala ini kayak mana tuh, Ustaz? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kita kerjakan ikhlas, yang kita jalani ikhlas, yang kita buat ikhlas, yang kita beribadah ikhlas. Inilah kuncinya kulhu. Kulhu itu membersihkan kotoran dalam diri kita. Kulhu ini memperbaiki hidup kita. Kulhu ini menjaga hubungan baik kita. Kulhu ini membuka pintu surga. Kulhu ini melancarkan rezeki kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lensa Qalbu Ramadan. Lensa Qalbu Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan kembali kepada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i bittaqwa. Mari kita jadikan hidup kita ini tenang untuk mengembalikan jati diri kita sebagai orang yang bertakwa. Takwa ini ada
10 macam yang harus kita jalankan. Pertama, tabaruk. Bagaimana tabaruk ini dalam ketakwaan? Apapun yang kita lihat tidak pernah menilai hasilnya, tapi kita menjalankannya saja. Yang kedua, kita turahib. Turahib itu artinya kita saling mencintai karena Allah, pisah pun karena Allah. Kalau ini sudah kita jalankan dalam ketakwaan kita, tidak ada dusta di antara kita. Yang ketiga, ada nama tazakir. Artinya kita saling mengingatkan, bukan saling mengklaim. Kaulah salah, kaulah yang bodoh, kaulah yang bengak. Itu jangan sampai kalau kita sudah beriman. Dia ngomel, sudah saudaraku, kita hidup ini gak ada yang sempurna. Kita hidup dunia ini saling merangkul, bukan saling memukul. Yang keempat, apa? Turhamu biridhah. Sayang nampak, kepuasan nampak. Nah, contoh, kita duduk di sini senang rasanya. Oh, duduk di sini kasih sayang kita, tak ada benci di antara kita. Nah, kan enak hidup nih. Badan sehat, pikiran sehat, hidup barokah. Yang kelima yang diterapkan oleh para ulama yaitu tasyakur. Dapat duit, alhamdulillah. Tak dapat duit, alhamdulillah. Tak dapat rezeki, berusaha. Nah, itu bersyukur kayak mana, Bu? Syukur ni gampang, Bu. Nampak yang memuaskan kita, alhamdulillah ya Allah. Tak memuaskan ya Allah, astagfirullah ya Allah. Rugi ya Allah, subhanallah. Dapat ujian, innalillah. Aman kan? 5 macam tadi. Yang keenamnya apa yang kita nampak? Tusabiru bil a'mal. Melakukan sesuatu itu harus teliti, harus tenang, harus sabar, harus dikendalikan jiwa raga kita. Maka nampaklah yang kita lakukan itu, maka nampaklah antara ibadah dan amal, maka nampaklah namanya sosial dan muamalah. Mana kita muamalah ni, Pak Ustaz? Muamalah ini artinya pergaulan kita tidak pandang bulu. Ini dak kebanyakan kita nampak orang kaya, orang kaya baik temannya. Orang miskin dak kawan. Era. Nih orang miskin sama orang miskin minder sama orang kaya. Ini dak boleh namanya. Ya. Yang kita nampakkan yang ketujuh ini amanu wattaqau. Tunjukkan iman kita, tunjukkan ketakwaan kita. Nampak takwa kita, tak ada lagi beda di antara kita. Membedakan di antara kita yaitu kualitas iman. Kalau imannya sudah bagus, perjalanannya sudah bagus, rumah tangga akan bahagia. Yang ke-8 ada namanya birru alal walad. Kita sebagai ibu harus mencontohkan yang baik kepada anak kita. Ya, kalau emaknya hebat, pasti anaknya hebat. Kalau bapaknya hebat, belum tentu anaknya hebat. Ya, kesuksesan rumah tangga itu, kesuksesan anak itu, kemuliaan suami itu ada pada wanita. Ya. Walaupun kuncinya ada pada suami kita, ada pada anak kita, tetapi peran aktifnya adalah ibu. Ya. Al-ummu tarbiyatul ulah. Emak inilah pendidikan yang paling utama. Maka jadi ibu jangan nak emosian. Jadi ibu jangan nak marah. Jadi ibu jangan nak suzon. Jadi ibu jangan nak buat masalah. Jadi ibu menyelesaikan masalah, mendinginkan masalah, merangkul masalah, memperbaiki masalah. Insya Allah aman. Yang ke-9, diajarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ij'al hayatakum lirridha. Jadikan hidup kamu ini orang yang senang selalu, nggak pernah gelisah. Ada uang, alhamdulillah. Nggak kate uang, alhamdulillah. Insya Allah ketenangan kita, Bu, ketenangan ibu sebagai memegang wilayah. An-nisa'u imadul bilad. Yang megang wilayah dunia ini ibu-ibu. Kalau ibu tidak kuat, wilayah ini hancur. Rumah tangga hancur, suami kabur, anak pun mampus. Ya udah. Nah itu, mulai saat ini robalah karakternya. Jangan pakai R. Lolo. Ah, jangan sampai lagi bahasa itu. Ya, bengak kau nih. Lolo kau nih, jangan sampai lagi ngomong ke suami, ngomong ke anak, ngomong ke tetangga, ngomong ke kawan. Jangan tegang-tegang lagi ya. Baiklah kita ya. Kalau ada masalah istighfar ya. Kalau ada masalah ajak berdoa. Kalau tidak juga selesai ambil wudu. Kalau tidak selesai juga sholat. Kalau tidak selesai dengan sholat berarti innalillah. Habis riwayat itu. Ya. Yang ke-10 yang harus kita perbaiki dalam kehidupan ini, jangan nengok gaya orang, tengoklah gaya awak masing-masing. Kalau suaminya gagah, alhamdulillah. Suami wak buruk, alhamdulillah. Masih banyak orang yang tak punya suami. Ya tak? Ini kita tidak punya suami, kalau tidak bersyukur ngilang baru pening. Aduh, buat masalah terus. Ya Bu. Nah, oleh karena itu ada suami jangan bermasalah. Karena suami itu, anak itu pangkal masalah. Dia senang nyagil mak-mak, dia senang nyagil istri, dia senang magil maknya. Maknya tidak terkontrol jiwa batinnya, maka nasuklah nafsu ibu, nafsu lawamah. Nafsu ibu tuh ada 9, Bu. Pikirnya sekok. Kalau tidak senang, marah tulah. Ya tak? Kalau ada masalah, sudah jadi beban itulah. Bawaannya apa? Matonya seperti singa, mulutnya seperti gajah, hatinya seperti anjing. Lah. Gara-gara kamu lah ini. Kamu tidak hormat dengan saya. Apa kamu aku udah kayak ini? Sudahlah, aku lari dari rumah. Malulah awak. Ya. Nah, merangkup hal demikian ini yang kita jaga adalah ihfalizanaka bizikri. Jaga lidah kamu mengingat kebesaran Allah. Ibu bisa melihat, alhamdulillah. Ibu bisa melangkah, alhamdulillah. Ibu bisa ngangkat tangan, alhamdulillah. Nih Bu, yang terakhir yang harus kita tanamkan dalam diri kita, biasakan berbicara dengan bismillah. Biasakan menutup pembicaraan dengan alhamdulillah. Ini, kalau ini sudah kita jalankan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, lengkaplah kita sebagai orang beriman, indahlah hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perjalanan yang mulus kecuali kita melewati ujian, cobaan. Banyak orang yang punya laki, punya anak, ditinggalkan suaminya, suaminya beristri lagi. Itu apa? Karena hati kita tidak menunjukkan seorang orang yang beriman. Kalaulah sudah tidak menunjukkan keimanan di dalam kehidupan ini, Bu, maka goyangan kita seperti orang gila. Kalau sudah seperti orang gila, bawanya apa? Stres. Tidak ada lagi pikiran. Kalau tidak ada pikiran lagi, berarti tidak ada lagi orang yang mau menghargai kita, menghormati kita, ngajak kita ngobrol. Tidak ada lagi kawan ngajak kita jalan. Kalau kita sudah gila. Ibu pernah gila dah, Bu? Hah? Pernah gila pada? Aduh, gila ibu tuh. Gila duitan.
Kalau duit mulailah, kalau kurang mulai nyenyesnya dari alif sampai ke ya, disebutnya galo-galonya. Inilah ibu-ibu, bukan ibu-ibu pengajian ini, ibu-ibu yang di luar sana. Ibu-ibu ini alhamdulillah sudah jadi baik. Ya Bu ya. Kalau sudah jadi baik, yang harus kita baiki apa Bu? Ucapan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, pemandangan kita, langkah kita, kita tunjukkan dengan rahmatnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohimah. Saya dari Majelis Taklim HIPPI. Mau izin tanya Ustadz, tadi sudah berbicara tentang sebagian-sebagiannya ada tentang peranan wanita. Nah, di mana wanita itu adalah sebagai tiang negara ya Ustadz ya, Imadul Bilad. Nah, bagaimana peranan kalau wanita dia adalah tiang negara, apa fungsinya lelaki, Bapak yang dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hanya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa fungsinya laki-laki kalau wanita tiang negara? Fungsinya laki-laki itu adalah mengatur ekonomi. Kalau fungsi wanita mengelola ekonomi dengan baik. Jika ini sudah kerjasama, maka apapun yang kita kelola, apapun yang kita buat pasti akan sempurna hasilnya. Kalau laki-laki aja diperankan tanpa memperankan wanita, sehebat apapun laki-lakinya tidak bakal sukses. Ya, makanya wanita itu penyempurna segala rangkaian rutinitas yang wajib dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Jika dia wanita mengelola, jika dia laki-laki mengatur. Nah, kedua-duanya ini muncullah namanya ma'isatur ridho. Orang yang kita lakukan senang, yang dikasih peran senang, yang menjalankan senang, yang menikmatnya bahagia. Itulah fungsinya. Kalau tidak ada itu fungsinya, tidak ada sebut perannya, nggak ada sebut tugasnya, maka wanita ini jadi kacung. Tahu kacung? Tukang suruh terus. Makanya pikiran wanita itu adalah wanita hebat. Laki-laki ini pikirannya panjang, tapi dia tidak bisa mengelola dengan baik. Ya, kalau wanita sekecil apapun masalahnya diatur, dikelola dengan baik dan benar, maka disebutlah dia tiangnya wilayah. Cobalah kasih itu duit ke bapak, habis. Ke ibu juga habis, tetapi ibunya hebat, berkualitas, pasti dia mengaturkan uang ini, kegunaan ini, menjalankan ini, menetapkan ini dengan sempurna. Allahu Akbar, alhamdulillah. Kalau dia tidak menjalankan, itulah gunanya istri tadi. Setiap kita masak, kita bacakan Al-Fatihah. Setiap kita kasih minum dibacakan Al-Fatihah. Pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah tunjukkan peran lakiku, tunjukkan peran laki-laki ini agar dia bisa menjadi pemimpin masa depan, mimpin anak, mimpin istri, dan istri bisa memperkuatkan pondasi dalam kehidupan. Kalau pondasi kehidupan bagus, apapun yang menerpa tidak akan goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Nama saya Agnes, saya dari pengajian Rizkullah. Saya mau bertanya Ustadz, begini Ustadz, saya pernah mendengar dari salah satu kajian cara atau bagaimana caranya mengaplikasikan rasa syukur yang memang harus kita lakukan sebagai hamba Allah ya Pak Ustadz ya. Tetapi dengan tanpa syarat. Bagaimana Pak Ustadz cara melakukannya? Itu aja Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di dunia ini pasti punya syarat. Nggak ada hidup tanpa syarat. Nah, salah satunya syaratnya itu belajar mendewasakan diri. Syarat juga namanya. Yang kedua, bersyukur itu nggak perlu mengeluarkan tenaga, tapi mengeluarkan pikiran yang tenang. Tenaga akan muncul, wawasan akan mulia, nikmatnya akan nampak, dan indahlah cara kita menjalankan hidup ini. Dan juga syukur ini, salah satunya syukur ini adalah cara kita berterima kasih. Terima kasihnya kayak mana? Melihat sesuatu, pandang, Masya Allah, kalau dia mengagumkan. Melihat orang bahagia, Alhamdulillah. Melihat orang dapat musibah, Subhanallah. Mendapat orang lagi gelisah, Innalillah. Itu sudah membawakan syukur tanpa syarat. Tapi kalau udah ada syarat hidup di muka bumi ini, kita ini tidak punya aturan. Kalau kita tidak punya aturan, berarti kita sama dengan binatang. Sama kayak kucing. Tidak tahu malu, tidak tahu aturan, gaya dia sendiri. Berarti punya nafsu, tapi tidak punya akal. Makanya manusia dititipkan dua oleh Allah, ada akal, ada nafsu. Bu ya, sudah Bu ya? Kamu bertanya lagi? Nah, cukuplah. Ayo. Yang lain. Nama saya Siti Suyanti dari Majelis HIPI. Yang saya ingin pertanyakan Ustadz, saya ada teman meminjam uang. Apa hukumnya kalau saya itu tidak menagih? Ya, begitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia tidak mau nagih, Bu, doakan. Ya Allah, lapangkan hati saudaraku yang berutang. Cepatlah dia bayar. Jangan kita melotot, itulah aku malas ngasih duit ke dia tuh. Nginjam kata janji ke janji, weh. Itu kita dah ikhlas. Bukan hamba yang baik hati. Kalau dia tidak sanggup bayarkan, ikhlaskan saja. Dapat pahala, ibu berjalan seperti kilat nantinya di surga. Yang kawan-kawannya tinggal, dadah, aku jalan seperti pesawat. Ibu-ibu berjalan seperti unta. Lambat sampainya kalau ibu ikhlas. Nah, kalau dia tidak mau napung lunasi utang, ulang tanya kapan bayar utang. Nanti, berarti kalau dia nanti, berarti dia tidak sanggup membayarnya, kita ikhlaskanlah. Semakin ikhlas kita, semakin lancar rezeki kita. Bu ya? Sudah Bu ya? Ya, hukumnya itu sunnah. Dan hukum orang yang menagih wajib. Ya. Yang bayar juga wajib. Hukum secara umum sunnah. Nah, ibu pinta, tak pinta. Kalau ibu pinta, berarti kewajiban ibu. Kalau dia tak bayar, itu kewajiban dia. Yang penting kita sudah ngingati. Ya, mudah-mudahan ibu menjadi orang penghuni surga nanti. Berjalan seperti kilat, wajah berseri, tidak sama dengan kawan-kawan yang pelit. Ila liqa fi amanillah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Yeni dari IPI. Yang sama saya tanyakan, bagaimana caranya kalau kita kesal sama orang nggak ngasih taunya, apa kita pendam sendiri gitu? Memberi tahu kepada orang itu cuma ucapan Masya Allah, kamu ini orang baik. Jangan ngomong kayak itu ya. Kita nggak sama hati, nggak sama perasaan, sama pikiran. Berbicaralah dengan teman kita yang baik ya. Kalau ada masalah, jangan tonggolkan depan orang banyak. Woi, panggil dia sendiri. Mbak, sini Mbak. Saya ini sedih Mbak ngomong kayak itu. Kita orang muslim ini tidak ada saling mengejek, saling menyayangi, saling menghormati. Ya tidak? Kalau itu kita jalankan, aman lah hidup kita. Nah, kita ini kadang keceplosan, ngomong sekendak perut lah, isi perut dikeluari galo-galonya.
Bercerita pula ke tangga-tangga lain, bertambah dosanya. Nah, begitu dengan tangga, nah, nyambung pula akhirnya jadi jalan tol. Akhirnya jadi jalan tol, hidup kita pun gak jadi masalah. Wah, akhirnya lah dia tuh memang tukang ngadu dombanya lah dia, kurang ajar itu, nak nambah dosa yang nyambung akhirnya tiba di tengah masuk ke neraka, akhirnya orang musuh orang lain jelas Bu ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika dari Masjid Taklim HIPI. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mendapatkan pahala atau ridho dari suami dalam rumah tangga? Sekian dan terima kasih. Gampang. Dan cari ridho suami. Assalamualaikum Pak, alhamdulillah Papa pulang, Masya Allah. Ambil tangannya, minta sodako. Papa minta sodako, kasih keningnya, cium. Wah, alhamdulillah dapat ridho suami. Ambil tangan, wah tangan papa nih bagus ya, cium. Ambil tepuk tangan. Alhamdulillah banyak duit papa nih, mau kasih papa. Wow, gampang cari ridho. Setiap mau makan, Pak, sudah makan Pak? Sudah Ma, alhamdulillah. Papa sehat ya Pak? Yang semangat Pak ya, cari nafkah Pak. Wow, bahagianya dia. Apa lagi nampak ridho suami? Balik ke rumah sudah cantik seperti ini. Nah, kayak bidadari di surga. Woi, bapak mati senang. Senyum. Ini tidak cari ridho nih. Nengok suami muncung mulutnya semeter, matonya sedunia, bukan. Manulah. Ridhonya nampak suami, alhamdulillah. Masya Allah. Papa, assalamualaikum Papa. Papa ucapkan salam Papa. Mama jawab, assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Papa. Wow, hidup tenang, rezeki ngalir, ibu membawa barok. Lah Bu ya, gampang cari ridho, tidak susah ada. Kalau suami nakal, ucapkan, Bang, Abang punya suami istri, ini suami, jangan ganggu istri orang, jangan ganggu anak gadis orang Pak ya. Ingat Mama. Pandang Mama, pandang Mama, pandang Mama. Mama cantikan Pak. Senyumkan, taburkan. Selamat dunia akhirat. Ada lagi? Dah. Alhamdulillah penyampaian tanya jawab kita. Kalau belum sempurna boleh datang ke rumah, tapi bawa takjil ya. Ilalika fi amanillah. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan ini membawa barokah, pulang selamat, rezeki melimpah, suami sehat, anak sukses, ibu bahagia di dunia wal akhirah. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah rabb. Ila liqa bi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.